berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul meski di rumah masing-masing. Kita boleh bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini dan menghadap Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kita coba deh teman-teman ingat-ingat dari hari Senin sampai hari ini kita bisa melaluinya. Mungkin di tengah-tengah kita melaluinya, kita mungkin putus asa, kecewa, kita merasa sedih, kita merasa marah, dan sampai detik ini kita berada dengan tubuh yang segar, dengan suasana hati yang baik. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena apa? Ya, karena Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, sebelum kita menikmati ibadah hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sambil kita merenungkannya, yuk saya ajak teman-teman semua untuk merenungkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Biarlah kita menikmati lirik kata per kata dari gabungan. Menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberi hidup kita, Tuhanlah kuat kita dan bangun.
setiap kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami, karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kami untuk melalui satu minggu ini. Tuhan, pada minggu hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, kirimlah Kudus-Mu agar kami boleh mengikuti, bahkan menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan baik Tuhan, sehingga kami boleh pulang ke tempat kami masing-masing, kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hadir dari tengah-tengah ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman semua, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Kunakan Syukurku. Tepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Nah teman-teman semua, masih dalam keadaan berdiri, kita akan menyatakan bahwa Tuhan itu kuat dan penuh kemuliaan dengan mengangkat pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bertepuk tangan ya teman-teman semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
Engkau menjadi setia. Biarlah lagu ini menjadi refleksi bagi kita bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kita angkat pujian yang sekali lagi. Saat ku berjalan, kasih yang menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun melalui online pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan begitu baik juga bagi kehidupan kita. Selama 1 minggu teman-teman boleh melakukan kegiatan belajar di rumah maupun di asrama. Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Nah, untuk itu sebelum kita juga mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah kami yang begitu baik bagi kehidupan kami. Khususnya kami anak-anak-Mu tunas remaja pada hari ini, kami ingin diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang ingin kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh memahami, mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati juga hamba yang terbatas juga dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka kitab kita dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini akan saya baca untuk teman-teman. Silakan teman-teman yang ada di rumah melihat dan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Sekali lagi dari Yakobus pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Ya. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejauh itu pembacaan kebenaran firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar dari Yakobus ini, yaitu tentang hawa nafsu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat ya saat ini, makin hari makin banyak orang-orang yang hidupnya itu berpusat kepada kesenangan dan kenyamanan yang ada di dunia ini. Banyak orang yang juga bersedia melakukan apa yang menjadi kesenangannya, kenyamanan dirinya, asal ia dapat memperoleh apa yang diinginkan oleh hatinya. Dia tidak berpikir apakah ia mendapatkan hal itu dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur atau tidak. Yang penting saya happy, yang penting saya puas melakukan sesuatu hal yang memuaskan keinginan saya. Nah, hal inilah yang dikatakan dengan hawa nafsu. Kita mengingini sesuatu oleh karena keinginan yang lebih besar di dalam diri kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia ini banyak menawarkan hal yang menarik untuk kita miliki dan kita nikmati. Ya. Sampai Yakobus pada teks yang kita baca pada hari ini, yaitu menggambarkan dengan istilah di ayat yang keempat, yaitu persahabatan dengan dunia. Apakah arti dari persahabatan dengan dunia? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti persahabatan dengan dunia ini yaitu bagaimana kita memiliki keterikatan emosional dan cinta yang mendalam terhadap dunia ini. Ini bukan hanya sekedar cinta biasa ya, atau kesenangan belaka dengan dunia ini, tetapi seperti bagaimana seorang yang sedang jatuh cinta. Mungkin teman-teman di usia yang remaja, tunas remaja saat ini sudah mulai melirik-lirik seperti itu, mulai jatuh cinta kepada lawan jenis. Nah, kalau lebih dalamnya lagi, mulai menaruh perasaan kepada kepada lawan jenis. Jatuh cinta. Jatuh cinta tentu adalah suatu perasaan yang ada hasrat ingin dekat, ingin selalu bersama, ingin selalu hidup bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, seperti itu. Nah, hal persahabatan dengan dunia juga diibaratkan seperti itu. Keterikatan secara emosional, hasrat yang ingin kita alami dalam diri kita untuk kita bersahabat dengan dunia ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dari hal ini menimbulkan perasaan yang melekat dan sangat dalam terhadap dunia ini, yaitu kita ingin memuaskan diri kita, dan kita memperjuangkan hal itu hanya untuk menyenangkan hati kita di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita akan melihat apakah yang dikatakan persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melihat apa saja perbuatan yang menimbulkan permusuhan dengan Allah. Kita bisa perhatikan ya, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dikatakan, di ayat yang ketiga, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas dikatakan beberapa kejahatan atau perbuatan yang tidak mendatangkan hal yang baik di hadapan Allah dalam kehidupan kita. Itu dalam bentuk tadi ya, di ayat yang kedua dikatakan membunuh, ada iri hati, ada perzinahan, dan juga kalau dosa saat ini yang kita lakukan sebagai anak-anak tunas remaja ataupun yang sering kita lakukan itu berbohong mungkin ya, dan juga kita melakukan nonton video yang seharusnya tidak kita perlu untuk tonton, yaitu video porno ya, dan juga kita merokok misalnya seperti itu, dan juga kita mencuri, dan juga pertengkaran. Nah, hal-hal ini adalah sikap yang sering kita lakukan sebagai anak-anak tunas remaja di dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua kita terbatas untuk mengetahuinya, mungkin wali kita juga terbatas untuk mengetahui hal tersebut. Tetapi ingat, itu terbuka di hadapan Allah. Nah, kejahatan yang kita lakukan itu tentu satu tujuannya kita lakukan, itu hanya ingin memuaskan hawa nafsu dan membuat kita ya cuek aja, peduli amat gitu. Yang penting saya memuaskan diri saya, misalnya berbohong ya. Satu kali kita berbohong mungkin tidak diketahui oleh wali kita ataupun orang tua kita. Lama kelamaan hal itu menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Misalnya juga nonton video porno, mungkin sekali kita nonton ya, mungkin nggak ketahuan sama orang lain. Akhirnya kita semakin hari semakin menikmati dosa tersebut ya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tidak heran jika orang melakukan kejahatan, yaitu mereka melakukannya hanya untuk kepuasan diri mereka. Mereka tidak mementingkan orang lain. Yang penting ya saya puas dengan apa yang saya lakukan. Tetapi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, kesenangan itu, kejahatan yang kita lakukan yang hanya memuaskan hawa nafsu kita, itu adalah bersifat sementara. Jadi saya tekankan sekali lagi, kejahatan dari dosa-dosa yang Kak Eti tadi sudah sebutkan, itu merupakan hanya kesenangan sementara di dalam kehidupan kita, hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu adalah hanya sementara. Untuk itu, mari kita berpikir panjang ya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak tunas remaja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita memilih kejahatan daripada memilih menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat menyedihkan sebagai anak-anak yang sudah mengenal Tuhan. Dan juga biarlah kita senantiasa mengawasi diri kita ya di dalam setiap masa-masa pertumbuhan di dalam remaja kita masing-masing. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat
dengan cara apa kita bisa lepas dari hawa nafsu yang menguasai diri kita. Kita akan melihat dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Yaitu yang pertama dikatakan yang di ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Hal yang pertama untuk kita bisa lepas dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yang pertama kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah berarti kita sungguh-sungguh sadar dan bertobat di hadapan Allah dengan hati yang tulus di hadapan Allah dalam kehidupan kita. Tidak hari ini kita bertobat, malamnya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi. Seharusnya ketika kita bertobat, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jangan kita mengeraskan hati kita, tapi sungguh-sungguh kita tunduk. Ketika kita tunduk di hadapan Allah, maka kita pun dapat dikatakan lawanlah iblis. Ya, itu cara yang pertama untuk kita bisa melawan hawa nafsu yang menguasai diri kita. Yang kedua yaitu mendekat dengan Allah. Mendekat dengan Allah artinya bagaimana? Itu bagaimana kita memiliki kerinduan, hasrat untuk datang kepada Tuhan. Itu dengan cara apa? Dengan cara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sekedar dibaca, tetapi direnungkan serta dilakukan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita memiliki waktu berdoa, ya, seperti teman-teman di panti asuhan Dorcas, ya, mereka memiliki waktu saat teduh setiap pagi, baik juga berdoa sebelum belajar dan juga hal-hal yang lainnya. Dan yang sekolah di Lentera juga, ya, saya perhatikan mereka juga mempunyai waktu saat teduh sebelum mereka belajar. Teman-teman jangan hanya di situ saja, tetapi ada secara pribadi juga dalam diri kita untuk memiliki waktu membaca kebenaran firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Itu cara kita untuk mendekat kepada Allah. Dan juga tentunya kita hidup benar di hadapan Allah di dalam kehidupan kita. Itu cara yang kedua. Yang ketiga yaitu memiliki yang namanya kerendahan hati. Artinya teman-teman, kita hidup di dunia ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi kita harus adanya penyerahan diri kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan apa? Hidup menurut firman Tuhan, hidup benar, hidup kudus, dan menjalankan keinginan yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu hal yang ingin hanya memuaskan hawa nafsu kita. Ya, ketiga hal inilah cara yang harus kita lakukan untuk kita bisa melawan hawa nafsu yang menguasai kehidupan kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita sebagai tunas remaja Kristen, biarlah kita menjauhi hawa nafsu yang membuat permusuhan dengan Allah dan merusak diri kita sendiri. Ingat, itu hanya kenikmatan sementara, tidak memuaskan diri kita. Tetapi kita diingatkan juga kembali untuk kita hidup kudus dengan cara apa tadi? Dengan cara tunduk kepada Allah, dengan cara mendekat dengan Allah, dengan cara memiliki hati yang penuh penyerahan diri di hadapan Allah, dengan penuh kerendahan hati. Dan juga kita diingatkan bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Untuk itu, jangan menyia-nyiakan hal yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak tunas remaja, kita menyangkal diri kita dan hidup bagi Kristus serta memuliakan nama Tuhan di dalam masa-masa muda kita sebagai anak-anak tunas remaja. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kita sama-sama belajar. Miss Eti juga belajar, kalian juga belajar. Biarlah satu minggu ini kita boleh mengkoreksi diri kita. Kalau ada hal-hal mungkin
yang ingin kita renungkan di dalam diri kita, yang kita mungkin sulit untuk mengontrol itu. Mungkin suka marah, atau mungkin suka berbohong, atau mungkin hal-hal yang lain yang kita ingat, yang sering kita lakukan, yang hanya ingin memuaskan nafsu kita. Mari sejenak kita merenungkan di dalam diri kita. Kita tulis mungkin di dalam buku kita. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sebelum Miss Eti berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak tunas remaja untuk memiliki hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak mengikuti keinginan daging, hawa nafsu yang hanya bersifat sementara di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam masa-masa kehidupan kami seringkali gagal, kami seringkali mengikuti apa yang menjadi keinginan kami, bukan menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup menguasai hawa nafsu yang ada dalam diri kami, untuk tunduk kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, dan juga Tuhan untuk kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Tolong mampukan kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita telah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Biarlah persembahan yang kita berikan ini kita berikan dengan penuh sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita masing-masing, teman-teman. Kita akan melakukan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bakal ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari teman-teman semua, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan yang telah kami berikan ini kami berikan dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kami, sehingga ketika kami boleh memberinya, persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekalian kami. Tuhan, berkatlah juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa memberikannya, kiranya juga Tuhan tetap memberkati. Dan Tuhan, kami telah berada di akhir ibadah kami. Kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah memuji nama Tuhan. Tapi Tuhan, kerinduan kami setiap kami bahwa biarlah kami mengikuti ibadah yang telah kami ikuti ini bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah kesia-siaan bagi kami Tuhan, tetapi biarlah ini menjadi sebuah kerinduan dari hati kami untuk semakin mencintai Tuhan sebagai rasa hormat kami, sebagai rasa kerinduan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi tidak sekadar kami dengarkan,
melainkan kami boleh merefleksikannya, boleh memasukkan dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain yang melihat perbuatan kami menjadi terberkati dan kembali memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya kami tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk sepanjang minggu ini Tuhan, baik kami yang belajar, baik kami yang akan melakukan aktivitas lain. Tuhan tolong setiap kami agar kami boleh terus berpegang kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan meski di tengah-tengah kondisi yang membuat kami merasa putus asa, menyerah Tuhan. Bahkan juga untuk orang tua kami yang terus menjaga kami, mendampingi kami dalam proses pembelajaran Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, bukanlah kehendak kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama menyatakan amin.